Saya Aliatunisa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 1 kelas 1E. Saya di sini ingin mereview buku tentang The Power of Me karya T.S. Arunda. Ini guys bukunya. Jadi di buku ini adalah sebuah buku tentang pengembangan diri yang diterbitkan oleh Traska Pulbisar pada bulan Agustus 2022. Jadi masih belum lama ya guys, masih 2 tahun yang lalu. Ini masih new, masih baru ya, buku ini masih baru. Buku ini juga memiliki total halaman 232 halaman. Dan buku ini membahas tentang kekuatan pikiran manusia, juga cara melatih kekuatan pikiran seseorang. Langsung saja saya akan membahas isi buku ini. Oke, langsung saja saya akan membahas buku The Power of Mind ini. Jadi buku The Power of Mind ini mempunyai 5 bab. Bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang dahsyatnya kekuatan pikiran manusia, dan bab yang kedua yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara membangkitkan kekuatan pikiran alam bawah sadar. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang cara membangkitkan pikiran manusia menjadi positif, dan yang keempat yaitu menjelaskan cara untuk melatih kekuatan pikiran, dan bab yang kelima yaitu bab terakhir menjelaskan tentang 15 menit untuk melatih kekuatan pikiran dengan afirmasi. Dalam buku ini menjabarkan bahwa manusia mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan mahakarya. Kekuatan paling besar yang ada dalam diri manusia itu terletak pada pikiran. Nah, lalu dalam buku ini juga menguraikan bahwa berpikir positif bisa membuat orang yang mengalami tekanan hidup menemukan solusi hal ini. Dilakukan dengan menjernihkan pikiran, juga menanamkan dalam pikiran keyakinan bahwa Tuhan sedang menjalankan rencana lain dalam kehidupan kita, dengan mengubah reseptif menjadi positif mental seseorang agar menjadi lebih tangguh dalam menghadapi semua masalah yang terjadi. Orang yang berpikir secara positif, jika menemukan konflik yang dikehendaki dirinya hanyalah perdamaian meskipun disakiti oleh orang lain. Yang berpikir secara positif ini tak lantas membalasnya dengan baik, menyakitinya, atau bahkan menyakitinya. Orang tua pun bisa membaca buku ini untuk menjadi pelajaran bagi anak-anaknya dan bagi para remaja. Buku ini sangat penting karena kita bisa belajar bahwa kita itu semuanya dikendalikan oleh pemikiran kita. Maka dari itu pemikiran harus selalu positif agar semuanya menjadi positif. Kita baca. Dan dalam buku ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya ya guys. Kelebihan dari buku ini pun banyak ya guys. Jadi kelebihan dari buku The Power of Mind ini menyajikan materi yang luar biasa dan hebat. Segala informasi yang dirangkum dalam buku ini dituliskan secara lugas dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Hal ini membuat pembaca tidak menemukan kesulitan dalam memahami informasi yang dikatakan sebagai sebuah konsep atau prinsip ini. Lalu di sini juga menyajikan contoh yang cukup konkret untuk mendukung seluruh penjelasannya ya guys. Hal ini juga dinilai sebagai nilai tambahan yang membuat buku yang berisi ini banyak banget pengetahuannya. Secara buku ini juga mampu memberikan perubahan kepada pola pikir dan kebiasaan pembaca secara keseluruhan. Buku The Power of Mind ini sangat direkomendasikan bagi kamu yang ingin mengembangkan diri tanpa melibatkan perubahan kebiasaan yang mungkin sulit untuk diterapkan. Selain itu juga dalam buku The Power of Mind ini ada pasti kalau misalkan ada kelebihan ada kekurangannya juga ya guys. Jadi dalam buku The Power of Mind ini kekurangannya saya membaca bahwa penjelasan yang terdapat dalam buku ini berulang atau repetitif.
Hal ini membuat beberapa pembaca juga merasa tak perlu membaca keseluruhan narasi ya kan, karena kan kita mikirnya bahwa oh udah tahu, ini udah ada, udah pernah dijelasin lagi di halaman ini yang sekian gitu ya. Jadi mungkin kekurangannya sih di situ. Jadi banyak kata pengulangan yang menjadikan kita itu kayak ya udah gitu teh, orang ini udah dibaca jadi nggak usah dibaca lagi, padahal kan itu juga penting, siapa tahu ada yang berbeda dalam pembahasannya. Tadi dalam buku The Power of Mean ini mempunyai pesan ya. Kita dalam buku ini pesannya itu kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya manusia adalah yang ia pikirkan. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak cukup baik dalam melakukan suatu hal atau bahkan banyak hal, maka Anda tidak akan pernah merasa baik. Sebaliknya ya, jika Anda berpikir bahwa Anda pasti mampu, Anda pasti bisa melakukan apapun, maka Anda pasti akan menyanggupi segala hal itu. Jadi berdasarkan prinsip tersebut, kita dihimbau untuk meninggalkan pikiran yang negatif, pikiran yang dapat memicu stres, amarah, sikap negatif lainnya. Pilih pikiran yang boleh tinggal dalam otak kita supaya hidup kita menjadi lebih baik. Oke, yes. Cukup sekian video mereview saya dalam buku The Power of Mean ini.